Unsur-unsur bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah periklanan. Iklan adalah penyajian informasi non-personal tentang produk, merek, perusahaan, atau gerai yang didanai oleh sponsor. Iklan bertujuan mempengaruhi citra, keyakinan, dan sikap konsumen terhadap produk dan merek serta perilaku konsumen. Iklan biasanya disampaikan lewat televisi, radio, media cetak, billboard, signboard, atau media lain seperti balon udara, t-shirt, dan internet. Iklan dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri dan kelebihan yang dimilikinya. Pertama, public presentation. Sifat publik dari iklan memberi semacam legitimasi pada produk dan mengesankan penawaran yang terstandarisasi. Kedua, pervasiveness. Pemasaran bisa mengulang-ulang pesanan yang sama melalui iklan. Iklan berskala besar akan menimbulkan kesan yang positif tentang ukuran, kekuatan, dan kesuksesan perusahaan penjual. Yang ketiga, amplified expressiveness. Iklan memberi peluang untuk mendramatisir perusahaan dan produknya melalui penggunaan cetakan, bunyi, dan warna. Yang keempat, impersonality. Audiens tidak wajib menaruh perhatian atau merespon iklan. Iklan lebih merupakan monolog di depan audiens, bukan sebuah dialog dengan audiens. Yang kedua adalah promosi penjualan. Promosi penjualan adalah pujukan langsung pada konsumen untuk membeli suatu produk. Promosi bisa dilakukan melalui program diskon ataupun menawarkan nilai tambah premi bila konsumen mau membeli produk. Pada dasarnya, semua jenis promosi penjualan menawarkan 3 benefit unik. Pertama, komunikasi promosi biasanya mengundang minat dan umumnya menyajikan informasi agar konsumen terdorong untuk membeli. Kedua, insentif. Mereka menawarkan konsensi rangsangan atau kontribusi yang bagi konsumen bisa merupakan value tersendiri. Ketiga, undangan. Promosi bersifat mengundang agar seketika dapat terjadi transaksi. Yang ketiga adalah pemasaran langsung. Pemasaran langsung yaitu hubungan langsung dengan pelanggan yang ditargetkan secara tepat dengan tujuan mendapatkan tanggapan sesegera mungkin untuk menciptakan hubungan baik dan pelanggan yang langgeng. Walaupun ada berbagai bentuk direct marketing seperti direct mail, telemarketing, internet marketing, namun semuanya sama-sama memiliki ciri-ciri unik. Pertama, non-public. Pesan biasanya dialamatkan pada orang tertentu. Kedua, customized. Pesan bisa khusus dibuatkan agar dapat membujuk individu tertentu. Ketiga, up-to-date. Pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat. Keempat, interaktif. Pesan dapat diubah-ubah tergantung respon yang diterima. Yang keempat, humas dan publikasi. Publisitas mencakup berbagai bentuk komunikasi tanpa bayar guna meningkatkan citra perusahaan, produk, atau merek. Humas dan publikasi memiliki daya tarik dan memiliki keunggulan sebagai berikut. Kredibilitas yang tinggi. Berita dan fitur-fitur lebih otentik dan kredibel di mata pembaca jika dibandingkan dengan iklan. Mampu menjaring pembeli dalam keadaan sedang lengah. Humas mampu menjangkau prospek yang suka menghindari wiraniaga dan iklan. Dramatisasi. Humas mampu mendramatisir perusahaan atau produk. Kelima, penjual personal. Penjualan personal merupakan alat yang paling efektif pada tahap lanjut proses pembelian, khususnya untuk membangun preferensi, keyakinan, mendorong aksi konsumen. Faktor-faktor dalam menentukan komunikasi pemasaran. Perusahaan-perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengembangkan bauran promosinya. Pertama, jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Yang kedua, tahap kesiapan membeli. Ada 5 tahap kesiapan membeli yaitu tahap kesadaran, tahap pengertian, tahap keyakinan, tahap pemesanan, dan tahap pemesanan kembali. Yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kemapanan, tahap kemunduran. Komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication (IMC) adalah sebuah konsep di mana suatu perusahaan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenaan dengan perusahaan dan produknya. Contoh dari bauran komunikasi adalah tisu Kleenex Softpak. Untuk meluncurkan produk baru tisu Kleenex Softpak,
Kimberly-Clark menganggarkan 75% dari keseluruhan anggaran periklanan untuk televisi, 23% untuk percetakan, 2% untuk pemasaran online, untuk membangun kesadaran dan untuk mendorong konsumen untuk mencoba. Periklanan secara online dilakukan untuk meraih audiens TV yang mungkin tidak melihat iklan tersebut di televisi. Diketahui bahwa periklanan secara online dan majalah ditemukan sebagai perpaduan yang efektif untuk membangun kesadaran merek. Model proses komunikasi. Yang pertama, sumber source. Pesan yang menentukan tujuan komunikasi dan menetapkan sasaran komunikasi. Proses encoding adalah penyandian tujuan di atas menjadi sebuah pesan. Agensi iklan merancang pesan yang disandikan dalam bentuk iklan. Pesan disandikan wiraniaga dalam bentuk presentasi penjualan. Keempat, pengiriman transmission. Pesan melalui media agar dapat menjangkau audiens sasaran. Penyebaran komunikasi pemasaran bisa lewat media massa. Komunikasi getok tular di wiraniaga atau selebaran direct mail yang dikirimkan pada sasaran. Keempat, proses decoding oleh penerima agar pesan dapat dipahami. Dua pertanyaan utama adalah apakah konsumen menafsirkan pesan seperti yang diinginkan pengiklan dan apakah pesan berdampak positif pada sikap dan perilaku konsumen. Kelima adalah umpan balik feedback atas efektivitas komunikasi pemasaran kepada sumber. Tahap-tahap membentuk komunikasi yang efektif. Pertama, mengidentifikasi target pendengar. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Ketiga, merancang pesan yang akan disampaikan. Hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan pada sumber. Hambatan komunikasi pada sumber umumnya berupa perumusan tujuan yang kurang jelas. Yang kedua, hambatan dalam proses encoding. Sumber kegagalan komunikasi pemasaran bisa juga ada pada proses encoding. Misalnya, copywriter dan perancang iklan lebih terobsesi membuat iklan kreatif yang original ketimbang fokus pada penyampaian benefit produk. Yang ketiga, hambatan dalam transmisi pesan. Dalam tahap pengiriman pesan, hambatan yang umumnya ditemui komunikator adalah competitive clutter, kekusutan yang terjadi karena banyaknya iklan. Yang keempat, hambatan dalam proses decoding, buruknya konsep produk dan kegagalan dalam mengembangkan pesan iklan yang relevan dengan kebutuhan konsumen bisa menimbulkan hambatan pada proses decoding. Dampak komunikasi. Konsumen kadang mencoba menghindar dari exposure pesan. Namun, jika tetap terekspos, mereka akan menentukan apakah menerima atau menolaknya. Pesan bisa diterima bila pesan sukses mengkomunikasikan benefit produk yang dianggap penting oleh segmen sasaran. Sebaliknya, pesan akan ditolak lantaran dianggap kurang kredibel. Bisa juga karena faktor-faktor di luar isi pesan dan lebih merupakan cerminan sikap, pengalaman, dan keyakinan konsumen.